Selamat malam, saya Sinta Rendra Rusiati dari Prodi D4 Pengolahan Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, dasar landasan filosofi pendidikan Pancasila dibuat berdasarkan pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia. Filosofi yang digunakan sebagai bahan perkembangan pendidikan Pancasila. Yang kedua, dasar landasan sosiologi pendidikan Pancasila. Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila melewati proses pendidikan formal. Yang ketiga, dasar landasan yuridis pendidikan Pancasila, yaitu berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendidikan Pancasila. Yang keempat, tujuan pendidikan Pancasila, membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta terhadap negara Indonesia dan mempertahankan peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, capaian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila akan menghasilkan warga negara yang berpikir kritis, bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta masyarakat yang mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Yang keenam, sejarah singkat dari era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, lalu era reformasi. Yang pertama, era prakemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959. Yang keempat, era Orde Baru. Setelah jatuhnya IR Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak uji zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Yang kelima, era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etika bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Sekian dari saya, terima kasih.